Tak gentar hadapi raksasa Asia. Marcelino Ferdinand ungkap rahasia kekuatan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semoga terwujud poin menggiurkan timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Australia. VAR sukses diterapkan di ASEAN Cup U16 2024 Indonesia, Presiden AFF apresiasi Erick Thohir. Betapa jujurnya Indra Syafri di hadapan Coach Justin, meski sering dikritik, tapi ngaku gak pernah baper. Awalnya saya gak tertarik menanggapi. Tetapi sekarang seperti ini penuturan Coach Indra Syafri. Masih berusia 19 tahun, Marcelino Ferdinand bakal dipanggil Indra Syafri untuk perkuat timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Begini aturannya. Pemain timnas Indonesia Jay Itzes kena sial bersama Venezia jelang dimulainya Serie A Liga Italia 2024/2025. Sempat didepak klub Eropa karena performanya melempem, pemain timnas Indonesia ini perlahan bangkit dan kembali rebut kepercayaan STY. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Tak gentar hadapi raksasa Asia. Marcelino Ferdinand ungkap rahasia kekuatan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand memilih untuk tidak terlalu memikirkan lawan-lawan yang akan dihadapi di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Marcelino lebih memilih untuk fokus pada performa timnas Indonesia sendiri. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia masuk ke dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Di antara kelima negara tersebut, hanya Bahrain yang belum pernah bermain di Piala Dunia. Tentu saja ini menjadi tantangan berat bagi timnas Indonesia, mengingat hanya dua tim teratas di klasemen akhir yang akan melaju ke Piala Dunia 2026. Marcelino menyadari ketatnya persaingan di grup C. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dijadwalkan berlangsung dari September 2024 hingga Juni 2025, di mana timnas Indonesia akan memainkan 10 pertandingan dengan format 5 laga kandang dan 5 laga tandang. Kami hanya fokus pada tim kami sendiri dan tidak perlu terlalu memikirkan lawan-lawan yang besar, ujar Marcelino Ferdinand. Dia mengakui bahwa timnas Indonesia akan berjuang sekuat tenaga dan meminta rekan-rekannya untuk tetap fokus. Jepang dan Australia baru-baru ini bertemu dengan timnas Indonesia di Piala Asia 2023, di mana Indonesia kalah 1-3 dari Jepang dan 0-4 dari Australia. Namun Marcelino yakin bahwa dengan fokus pada tim sendiri, mereka dapat meningkatkan performa dan kepercayaan diri dalam pertandingan. Marcelino Ferdinand optimistis bahwa timnas Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara tersebut dan bahkan mengalahkan mereka. Jika bisa menang semuanya, kenapa tidak? Tutupnya dengan penuh keyakinan. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing.
now they're hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, Semoga terwujud poin menggiurkan timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Australia. Sintayong memiliki waktu 2 bulan mempersiapkan timnas Indonesia untuk bisa bersaing ketat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Fase tersebut ditunggu-tunggu 18 tim, terutama yang sangat percaya diri lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Pasalnya, FIFA mengalokasikan 6 tiket lolos bagi juara dan runner-up ketiga grup. Sejumlah tim unggulan utama seperti Jepang, Iran, Korea Selatan, dan Australia sudah tak sabar segera melakoni putaran ketiga itu. Putaran ketiga kualifikasi zona Asia tersebut akan digelar mulai 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Menjelang duel putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, seabrek poin menggiurkan berada di depan mata Asnawi Mangkualam DKK. Walau sangat berat, kesempatan memperbaiki ranking FIFA tetap terbuka bagi Indonesia. Pada laga pertama, 5 September 2024, Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi. Mengutip kalkulasi Football Ranking, tambahan 19,38 poin bisa dibawa pulang dari kandang tim Asia Barat itu jika menang. Kalau imbang, skuad Garuda hanya mendapatkan 6,88 poin. Sedangkan jika kalah, poin Indonesia dikurangi 5,62. Jumlah tambahan poin yang lebih menggiurkan tersaji dalam duel kontra Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, 10 September 2024. Jumlah tambahan poin yang lebih menggiurkan tersaji dalam duel kontra Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, 10 September 2024. Tim Merah Putih akan menerima ganjaran 21,38 poin jika menang. Jika hanya mampu bermain imbang, ganjarannya menjadi 8,88 poin. Kalau kalah, pengurangan poin Indonesia tak sebanyak duel versus Arab Saudi dalam kondisi yang sama, yaitu hanya 3,62. Pertanyaannya, apakah timnas Indonesia mampu mengalahkan Arab Saudi dan Australia? Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakui berat, tetapi dia meminta Sintayong dan seluruh pemain untuk jangan pernah kendor. Yang wajib dilakukan Sintayong dalam waktu tersisa sekarang adalah meningkatkan level permainan anak-anak asuhnya, baik dari aspek teknik maupun ketahanan fisik. Dalam skala 1 hingga 5, timnas Indonesia masih di angka 3 pada kedua aspek itu. don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. VAR sukses diterapkan di ASEAN Cup U16 2024 Indonesia. Presiden AFF apresiasi Erick Thohir. Presiden AFF Kiev Samet memberikan pujian atas keberhasilan penerapan VAR di ASEAN Cup U16 2024 di Surakarta, Indonesia. ASEAN Cup U16 2024 kini resmi berakhir. Pada kesempatan ini, Australia berhasil keluar sebagai juara. Australia berhak mengangkat piala setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti pada babak final. Di sisi lain, timnas U16 Indonesia mengakhiri perjuangannya di peringkat ketiga. Tim asuhan Nova Arianto gagal ke final karena dikalahkan Australia pada babak semifinal dengan skor 3-5. Sementara itu, keberhasilan gelaran ASEAN Cup U16 2024 tak terlepas dari penerapan VAR. Hal ini juga diakui langsung oleh Kiev Samet. Kiev Samet menilai VAR sangat membantu wasit dalam mengambil keputusan yang tepat.
AFF percaya VAR mengubah sepak bola dan menjadi salah satu elemen terpenting yang akan meningkatkan kompetisi kita ke level yang lebih tinggi. Pengadopsian teknologi ini pada kejuaraan ASEAN Cup U16 2024 Indonesia sejalan dengan upaya terencana dan berkelanjutan AFF untuk meningkatkan kompetisi termasuk memberikan dukungan terbaik bagi wasit agar dapat melakukan lebih lanjut. HIRF Summit memberikan apresiasi kepada semua pihak yang membantu penerapan VAR di ASEAN Cup U16 2024. Salah satu apresiasi dari HIRF Summit ditujukan kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Saya mencerminkan apresiasi Dewan AFF dengan mengucapkan terima kasih kepada FIFA, AFC, Bapak Erick Thohir dan rekan-rekan di PSSI atas bantuan besar yang diberikan dalam penerapan VAR di ASEAN Cup U16 2024. Selain itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim proyek VAR yang diketuai oleh Bapak Fiphat Sihachker, Sekretaris Jenderal AFF, Bapak Winston Lee serta Bapak Rodzali Yakob dan tim wasitnya atas upaya tanpa henti mereka selama proses penerapan, ujarnya. Tindakan yang akurat, konsisten, dan terinformasi, kata HIRF Summit sesuai rilis dari AFF. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with... Betapa jujurnya Indra Syafri di hadapan Coach Justin, meski sering dikritik, tapi ngaku gak pernah baper. Awalnya saya gak tertarik menanggapi. Tetapi sekarang seperti ini penuturan Coach Indra Syafri. Pelatih Timnas Indonesia Indra Syafri yang kerap mendapat kritik akhirnya buka suara menanggapi pernyataan dari Coach Justin. Indra Syafri beberapa kali menerima kritik secara terbuka, termasuk dari Justinus Laksana alias Coach Justin. Salah satunya ketika Timnas Indonesia U-Strip 24 gugur di babak 16 besar Asian Games 2022. Coach Justin menyebut bahwa Indra Syafri ngeyel karena tidak mengikuti sistem yang dipakai Shin Tae-yong. Ketika Direktur Teknik PSSI tersebut berhasil membawa Timnas Indonesia meraih medali emas di SEA Games 2023 Kamboja, Coach Justin sempat memuji. Pasalnya, ajang tersebut hanya mempertemukan tim dari Asia Tenggara. Coach Justin menegaskan bahwa level Timnas Indonesia sudah bukan lagi di Asia Tenggara, melainkan kancah Asia. Tak hanya itu, Coach Justin juga menyinggung Shin Tae-yong, satu-satunya pelatih yang berani mengecut dua generasi dan memberikan kesempatan pemain muda. Dalam sebuah kesempatan, Indra Syafri menanggapi secara langsung pernyataan Coach Justin. Indra Syafri nampak tidak baper sama sekali dengan pernyataan Coach Justin. Bahkan, ia sepakat dengan apa yang dikatakan mantan pelatih futsal dan komentator olahraga tersebut. Saat lawan Vietnam, saya dikirimkan oleh Kurniawan link podcast beliau dalam kurung Coach Justin. Awalnya saya nggak tertarik, tapi saya ikuti apa yang disampaikan oleh Justin banyak benarnya, ungkap Indra Syafri. Terakhir, bahwasannya medali emas SEA Games bukan levelnya Indonesia. Saya setuju, sangat setuju, lanjutnya. Mengenai kritik-kritik yang diterimanya, Indra Syafri mengajak semua orang untuk bersatu dan saling mendukung demi kemajuan sepak bola tanah air. Tak lupa, Indra Syafri juga menegaskan bahwa kritik yang membangun juga dibutuhkan untuk kemajuan sepak bola di Indonesia.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to Masih berusia 19 tahun, Marcelino Ferdinand bakal dipanggil Indra Syafri untuk perkuat timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Begini aturannya. Marcelino Ferdinand telah menjadi andalan timnas Indonesia di berbagai level usia sejak melakukan debut di level U23 pada Oktober 2021 silam. Mantan gelandang KMS KD Inze itu telah merasakan tampil di timnas Indonesia pada level U19, U20 hingga ke senior. Kendati sudah senior, itu bukanlah hal yang aneh melihat dia diturunkan ke level yang lebih mudah. Seperti yang terjadi pada Piala Asia U23 2024 lalu. Dengan pengalaman yang sudah begitu banyak, perlu diingat bahwa usia Marcelino masih 19 tahun pada saat ini. Pada Juli ini, timnas Indonesia U19 akan berlaga di Piala AFF U19 2024 yang akan diselenggarakan di Surabaya. Ajang itu akan dimulai pada 17 Juli 2024 mendatang untuk laga pertama di fase grup hingga final dimainkan pada tanggal 29 Juli 2024. Sebagai tuan rumah, Garuda Nusantara tentunya ditargetkan untuk menjadi juara. Terlebih mereka berada dalam grup yang mudah bersama Timor Leste, Kamboja, dan Filipina. Indra Syafri yang bertugas sebagai pelatih untuk tim ini sudah mengumpulkan timnya untuk melakukan pemusatan latihan dalam kurung TC. Marcelino Ferdinand masih berusia 19 tahun dan tidak sedang sibuk karena agenda klub karena sedang menganggur. Bisakah dia membela timnas Indonesia U19? Sayangnya tidak. Berdasarkan peraturan, pemain yang bisa tampil di Piala AFF U19 2024 adalah mereka yang lahir pada tanggal 1 Januari 2005 seterusnya. Marcelino memang masih berusia 19 tahun, namun dia akan merayakan ulang tahunnya yang ke-20 dalam beberapa bulan. Sang gelandang berpostur 178 cm ini dilahirkan di Jakarta pada tanggal 9 September di tahun 2004. Jadi, dia tidak memenuhi persyaratan untuk membela timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Kendati begitu, skuad asuhan Indra Syafri memiliki sejumlah pemain muda yang bisa diandalkan layaknya Marcelino Ferdinand. Seperti Arkan Kaka, Jida bin Wolber Jardim, hingga Jens Raven yang baru resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI pada bulan Juni lalu. Pemain timnas Indonesia Jay Itzes kena sial bersama Venezia jelang dimulainya Serie A Liga Italia 2024/2025. Pemain timnas Indonesia Jay Itzes harus menerima nasib bersama klubnya Venezia jelang dimulainya kasta tertinggi Liga Italia Serie A musim 2024/2025. Jay Itzes berhasil mengawali kariernya dengan baik di sepak bola Italia setelah bergabung dengan Venezia dari tim asal Belanda Go Ahead Eagles pada musim panas 2023 lalu. Dalam babak playoff, Itzes kembali memperlihatkan kegemilangannya dengan mengantar Venezia meraih kemenangan dengan skor 1-0 atas Cremonese di partai final. Kegemilangannya bahkan membuat sang pemain berusia 24 tahun dikaitkan dengan sejumlah klub, termasuk Torino. Namun Venezia yang kini dibesut ex-pelatih AS Roma, Eusebio Di Francesco, bakal langsung melakoni laga berat di awal Serie A 2024/2025.
Pada giornata pertama, Jay Itzes dan kolega akan melawat ke Stadio Olimpico untuk menghadapi Lazio pada tanggal 18 Agustus 2024 mendatang. Menghadapi Lazio tentunya merupakan PR besar untuk tim promosi sebagai Venezia, apalagi bermain secara tandang di Olimpico. Selain itu, Itzes dan kolega juga masih akan bermain tandang untuk pekan kedua. Selain itu, Itzes dan kolega juga masih akan bermain tandang untuk pekan kedua. Kali ini mereka akan bertandang ke Stadio Artemio Franchi untuk menghadapi Fiorentina pada tanggal 25 Agustus. Di pekan ketiga barulah Venezia bermain di kandang mereka, yaitu Stadio Pier Luigi Penzo pada tanggal 1 September 2024. Menariknya, mereka akan menghadapi sang mantan pelatih Paolo Vanoli yang mengantarkan mereka promosi pada musim lalu bersama tim barunya Torino. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Sempat didepak klub Eropa karena performanya melempem, pemain timnas Indonesia ini perlahan bangkit dan kembali rebut kepercayaan STY. Berkat tangan dingin dari pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, ex-wonderkid timnas Indonesia berhasil menemukan kembali kepercayaan dirinya setelah mengalami periode sulit dalam kariernya. Shin Tae-yong seolah berhasil memunculkan kembali kepercayaan diri dari Egy Maulana Fikri yang performanya sempat mengalami penurunan. Bagaimana tidak, pemain yang sempat digadang-gadang bakal menjadi bintang masa depan timnas Indonesia itu harus rela didepak dari klub Eropa karena performanya yang terus menurun kala itu. Kita tahu jika Egy sempat menciba peruntungannya saat memutuskan untuk bermain di Eropa dengan bergabung ke klub Polandia Lechia Gdańsk. Di awal kariernya dengan Lechia Gdańsk, Egy sempat memberikan performa yang cukup menjanjikan. Namun sayang, makin lama Egy justru makin jarang mendapatkan kesempatan bermain dan sulit menembus skuad Lechia. Dirinya pun memutuskan untuk pindah ke beberapa tim seperti FK Senica dan FC Vion. Namun sayang, Egy masih kesulitan mengembalikan performa terbaiknya ditambah dengan cedera yang dialaminya. Hingga akhirnya dirinya pun memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan bergabung dengan klub Dewa United. Egy Maulana Fikri sendiri sempat beberapa kali mendapatkan panggilan untuk membela timnas Indonesia. Namun sayang, terkadang Egy lagi-lagi kesulitan untuk memberikan performa terbaiknya dengan timnas Indonesia. Alhasil, Egy justru tak mendapatkan panggilan untuk membela timnas Indonesia di sejumlah agenda FIFA Matchday. Meski begitu, STY merupakan pelatih kerap memberi kesempatan kepada pemain yang pernah dicoret untuk kembali memperkuat timnas Indonesia apabila performanya membaik. Menurut Shin Tae-yong, Egy Maulana Fikri telah berjuang keras kembali ke performa terbaiknya saat bermain untuk Dewa United dan membuatnya layak dipanggil timnas Indonesia. Tidak ada alasan istimewa terkait kembalinya Egy ke timnas Indonesia. Sebab dia bekerja keras di kompetisi. Jadi dipanggil, kata STY. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. Reaksi fans Vietnam yang bikin geli setelah timnya dibantai timnas Indonesia U16 5 gol tanpa balas, sangat putus asa dan pesimis sekali sampai bilang seperti ini.
Begini reaksi fans Vietnam setelah timnya dibantai Timnas Indonesia U16 dengan 5 gol tanpa balas. Dalam pertandingan perebutan juara ketiga ASEAN Cup U16 2024 yang digelar di Stadion Manahan, Surakarta pada Rabu 3/7/2024 sore. Timnas Indonesia U16 sukses mengalahkan Vietnam dengan skor telak 5-0. Hasil mengejutkan ini memicu berbagai reaksi dari para penggemar sepak bola Vietnam. Banyak fans Vietnam yang merasa pesimis dan mengakui keunggulan skuad Garuda Muda. Beberapa bahkan menyalahkan Federasi Sepak Bola Vietnam atas kekalahan telak ini. Kalah dalam hal kekuatan fisik jelas tak bisa dihindari. Melihat pemain Indonesia berlari seperti itu, kita bisa tahu bahwa fisik mereka lebih unggul, tulis Chuong Pan. Bubarkan Federasi Vietnam, sekarang nonton sepak bola Vietnam bikin darah naik, komentar Nguyen Hoa. Cuma menghabiskan uang rakyat, tambah terus-teran. Memalukan tapi masih bermimpi tentang Piala Dunia, sindir Hiep Pham. Ngoc Nguyen berkomentar, apa kualitas orang Vietnam yang lebih baik dari orang Indonesia? Di Indonesia, mereka dilatih dan diberi makan dengan baik, semangatnya bagus. Vietnam harus ditempatkan di posisi terbawah bersama Kamboja dan Laos. FX Chong Doan membalas, saya kira sekaranglah saatnya bagi Indonesia melihat bahwa dalam 1-2 tahun ke depan, Vietnam akan berada dalam masalah. Menyamakan dengan Kamboja dan Laos agak berlebihan, saat ini mungkin setara dengan Singapura dan Filipina. Hoang Minh Hat menambahkan, mentalitas masyarakat Vietnam lebih berkembang dalam berpikir dan fisik, namun pemikiran masyarakat Indonesia kurang baik, daya tahannya bagus, tapi pemikirannya kalah total dengan Vietnam. Ta Ven Phu menulis, kalah dari Indonesia secara menyeluruh, dari yang tua sampai yang muda. Berhentilah menyebut mereka tim Belanda. Masalah utama adalah sepak bola Vietnam sedang terpuruk. Reaksi ini menunjukkan kekecewaan mendalam dari para fans Vietnam terhadap performa tim nasional mereka dan berharap adanya perbaikan signifikan di masa depan. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. Reaksi bangga dan bahagia Erick Thohir lihat timnas Indonesia luluh lantakan Vietnam 5-0 di Piala AFF U16 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir merasa bangga dengan penampilan gemilang timnas Indonesia U16 yang berhasil mengalahkan Vietnam dalam pertandingan perebutan peringkat ketiga Piala AFF U16 2024. Setelah kalah 3-5 dari Australia di semifinal yang berlangsung pada Senin dalam kurung 1/7, Garuda Muda harus berjuang kembali di Stadion Manahan, Surakarta pada Rabu dalam kurung 3 Juli 2024 sore waktu Indonesia Barat. Dalam laga tersebut, timnas Indonesia U16 menang telak 5-0. Erick Thohir mengungkapkan kebahagiaannya atas prestasi yang diraih timnas Indonesia U16 meskipun belum berhasil meraih gelar juara pertama. Kemenangan besar atas Vietnam yang dikenal sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola ASEAN membuat Erick Thohir merasa bangga. Saya bangga tim nasional U16 menang lawan Vietnam dengan jumlah gol yang besar. Namun kita jangan menjadi besar kepala, ujar Erick Thohir dalam keterangan tertulis yang diterima pewarta. Ia menekankan pentingnya mengambil pelajaran dari kekalahan melawan Australia sebagai bagian dari introspeksi diri, baik bagi pemain maupun pelatih,
terutama karena Indonesia masuk ke kejuaraan ini sebagai juara bertahan. Lebih lanjut, Erik menambahkan bahwa pencapaian peringkat ketiga di AFF U16 2024 dan kemenangan besar yang diraih oleh timnas U16 menjadi modal berharga menuju kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang akan berlangsung pada Oktober mendatang. Prestasi ini diharapkan dapat memotivasi para pemain dan pelatih untuk terus meningkatkan kemampuan dan performa mereka dalam menghadapi tantangan di kompetisi yang lebih besar. Erick Thohir juga berharap bahwa hasil ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh tim untuk berlatih lebih keras dan lebih fokus dalam persiapan mereka. Dengan semangat dan kerja keras, Timnas Indonesia U16 diharapkan dapat memberikan penampilan terbaik mereka di kualifikasi Piala Asia U17 dan membawa nama Indonesia semakin berkibar di kancah sepak bola internasional. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Pelatih Vietnam tercengang hingga auto kejang-kejang. Inilah penyebab kekalahan memalukan dari Indonesia dengan skor telak 5-0. Pelatih Timnas U16 Vietnam Tran Minh Chien menyatakan keterkejutannya setelah melihat timnya dihancurkan oleh Timnas U16 Indonesia. Dalam pertandingan perebutan tempat ketiga ASEAN Cup U16 2024 yang berlangsung di Stadion Manahan, Surakarta pada Rabu 3/7/2024 sore waktu Indonesia Barat. Vietnam harus menerima kekalahan telak 5-0 dari Indonesia. 5 gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Zahabi Ghali 45, 78, Dava Zaidan 45 tambah 3, dan Daniel Alfredo 76, 82. Setelah pertandingan, Tran Minh Chien mengaku tak menyangka timnya akan kalah dengan skor sebesar itu. Ini adalah hasil yang tidak saya duga, ujarnya kepada Superball.ai di mengutip dari Laodong. Ia menambahkan bahwa para pemainnya bermain dengan baik dan seimbang hingga akhir babak pertama. Namun Minh Chien menyayangkan hilangnya fokus para pemainnya di akhir babak pertama yang mengakibatkan 2 gol masuk ke gawang mereka hanya dalam waktu 3 menit sebelum jeda. Menurutnya, para pemain telah memberikan kemenangan mudah kepada Indonesia. Momen kehilangan konsentrasi dan kurangnya pertarungan sengit di menit-menit akhir membuat kami kebobolan 2 gol. Jelas sekali kami memberikan gol dan kemenangan kepada Timnas U16 Indonesia, katanya. Minh Chien juga mengakui bahwa menurunnya kondisi fisik berdampak pada kemampuan pemain dalam mengendalikan diri, yang berujung pada kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Seperti yang Anda lihat, sepak bola remaja memiliki banyak situasi tak terduga. 2 gol tersebut terjadi terlalu cepat di penghujung babak pertama karena kekuatan fisik mereka menurun, jelasnya. Akibatnya, para pemain tidak bisa mengendalikan diri dan membuat kesalahan konyol. Kami kehilangan fokus dan harus menanggung akibatnya, tambah Minh Chien. Minh Chien menekankan pentingnya belajar dari pengalaman ini dan terus berkembang secara profesional melalui banyak pertandingan. Ia menyatakan bahwa staf pelatih dan pemain akan mengevaluasi kembali kemampuan masing-masing posisi. Saya juga akan mengevaluasi kembali kemampuan profesional saya, tutupnya.